Nabi Adam itu ingin menyentuh wanita itu, mau disentuh wanita itu, Allah itu godab itu, mah ya Adam qabla an ta'tiya al-mahram. Weh Adam aja sakarepmu dhewe gitu ya. Demak-demak itu. Mah ya Adam qabla an ta'tiya al-mahram, sebelum engkau memberikan mahar. Wa ma mahruha, apa maharnya gitu? Antusolliya ala Muhammadin, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa pada saat menikah itu adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Itu kan keren itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita bisa meneruskan kembali ngaji tafsir Kediri. Hari ini kita sampai di surah Al-Baqarah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan bahwa apakah maksud Allah menjadikan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ayatnya cukup panjang. Sebelum kita masuk tafsir, kita ke ulumul Quran dulu ya, karena ulumul Quran dan tafsir itu sebenarnya adalah paket yang tidak bisa saling dipisahkan karena keduanya saling berkaitan begitu. Sebab turunnya adalah ayat ini turun berkenaan dengan dua perumpamaan bagi orang munafik yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 17, yaitu perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, dan surah Al-Baqarah ayat 19 atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Kemudian orang-orang munafik berkata, Allah sangat agung dan mulia, tidak layak membuat perumpamaan seperti ini. Lalu Allah menurunkan ayat, Allah tidak segan membuat perumpamaan seperti hanya nyamuk atau yang lebih kecil dari itu, sebagai bentuk penolakan atas pernyataan orang-orang munafik. Nah, ini adalah sebab turunnya. Jadi bantah-bantahan antara sikap orang munafik dan juga sikap Allah terhadap mereka. Kemudian dari segi munasabah ya, munasabah itu begini. Munasabah itu memiliki keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Itu namanya munasabah. Nah, munasabah itu ada munasabah antar surat, ada munasabah antar ayat. Nah, dalam konteks ini saya bacakan. Ayat ini memiliki munasabah dengan ayat lain. Di antaranya adalah surat Al-Hajj 73 yang menyatakan bahwa Allah membuat perumpamaan tentang lalat. Tapi di dalam ayat ini, di dalam Al-Baqarah 26 ini, perumpamaannya adalah tentang nyamuk. Kalau di dalam surah Al-Hajj itu ayat 73 itu tentang lalat. Perumpamaan tentang lalat yang tidak mampu dibuat oleh sesembahan selain Allah, meskipun sesembahan itu bersatu padu. Jadi begini, berhala-berhala yang disembelih orang-orang Mekah maupun Madinah maupun orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak mampu membuat binatang seremeh lalat. Begitu. Jadi di dalam Al-Hajj 73 itu dijelaskan bahwa sesembahan mereka yang mereka sembah-sembah itu tidak mampu menciptakan binatang yang sangat kecil seperti hanya lalat. Sementara di dalam ayat ini yang dimaksud adalah nyamuk. Jadi perumpamannya adalah nyamuk. Jadi binatang-binatang kecil yang sangat sepele itu dalam pandangan kita itu pun tidak mampu dibuat oleh
sesembahan orang-orang Mekah, orang-orang Madinah maupun orang-orang yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena itu adalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mereka bersatu padu, sesembahan itu juga tidak mampu mencegah lalat yang menghinggapi mereka. Bahkan jika ada sesuatu yang diambil dari lalat itu darinya, berhala itu juga tidak mampu untuk merebutnya lagi. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 29-41 menggambarkan kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik itu sebagai pelindung sama dengan lemahnya sarang laba-laba. Jadi perumpamaannya begini. Perumpamaannya adalah seperti hanya lalat, seperti hanya nyamuk, seperti hanya sarang laba-laba. Nah, ini dalam hal lalat dan nyamuk itu dalam hal bahwa apa yang disembah oleh orang-orang Mekah, yaitu berhala-berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal itu tidak mampu menciptakan hewan seremeh lalat maupun nyamuk. Sementara tempat berlindung mereka, yaitu berhala-berhala atau sesembahan mereka itu diumpamakan seperti orang yang berlindung di sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu kan disentuh saja kan rusak ya. Jadi karena disentuh saja rusak, maka penyandaran mereka terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu adalah sangat lemah. Argumentasinya lemah, kemudian dasarnya juga lemah. Lalu ada muqaddam muakhir. Muqaddam itu begini. Muqaddam itu perkara yang didahulukan. Sementara muakhir itu adalah perkara yang diakhirkan. Nah, dalam ulumul Quran itu ada pembahasan muqaddam muakhir. Dalam konteks ini apa yang didahulukan dan diakhirkan? Di dalam ayat ini ada dua redaksi mirip yang membicarakan dua kelompok yang berbeda dan saling bertolak belakang. Redaksi alladzina amanu dan juga alladzina kafaru. Jadi sama, alladzina amanu dan alladzina kafaru itu kan seimbang ya, balance antara dua redaksi ini. Orang-orang mukmin atau alladzina amanu disebutkan terlebih dahulu karena kemuliaannya. Jadi misalnya orang yang dipersilahkan masuk di dalam antrian misalnya, itu pasti yang diprioritaskan adalah orang yang datangnya paling awal begitu. Karena apa? Karena dia adalah orang yang paling awal sehingga masuknya juga awal begitu. Nah, itulah yang disebut dengan memprioritaskan siapa yang layak didahulukan. Dalam konteks ini adalah yang didahulukan orang-orang beriman. Sedangkan orang-orang kafir disebutkan belakangan karena tidak dimuliakan oleh Allah dan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Itu jadi karena lebih mulia umat yang beriman, maka dia disebutkan terlebih dahulu. Jadi begini, sumbangsih muqaddam muakhir di dalam Al-Quran itu cukup besar pengaruhnya terhadap disiplin ilmu yang ada pada saat ini. Contohnya begini, ketika saya tanya, pencuri itu lebih banyak laki-laki atau perempuan? Orang mesti ini ya, punya inisiatif untuk mengatakan lebih banyak laki-laki kan begitu. Karena banyak laki-laki, Quran itu memilih wasariku wasarikotu gitu deh. Jadi wasariku itu maknanya pencuri laki-laki, wasarikotu itu pencuri perempuan. Jadi redaksi pencuri laki-laki itu didahulukan, mengakhirkan pencuri perempuan. Karena apa? Secara umum yang hobi mencuri atau yang sering mencuri itu adalah kaum laki-laki. Itulah yang disebut dengan muqaddam atau didahulukannya laki-laki, mengakhirkan perempuan, karena secara umum yang memiliki peluang atau yang paling banyak melakukan pencurian itu adalah laki-laki. Namun di sisi lain ada juga wazaniatu azaniatu bazani. Jadi pezina perempuan dan pezina laki-laki. Nah, itu didahulukan perempuannya. Ya ngapunten, sebenarnya orang yang berzina itu kan 11-12. Artinya apa? Artinya adanya perlakuan zina, adanya perbuatan zina itu kan terjadi karena pasti dua orang gitu. Tidak mungkin satu orang. Kalau satu orang kan tidak zina namanya. Nah, meskipun dua orang, tetapi Al-Quran itu kan mendahulukan yang bentuk mu'annas atau bentuk perempuannya dulu gitu, dengan tak marbutoh azaniatu wazani.
Jadi pezina perempuan. Karena apa? Yang memiliki profesi itu adalah PSK begitu loh. Jadi Al-Quran mendahulukan itu bukan tanpa dasar, tetapi memang waqi'iyahnya atau kenyataannya memang lebih banyak orang perempuan yang memiliki profesi sebagai pelacur begitu. Jadi azaniyatunya didahulukan. Nah, banyak sekali rahasia-rahasia di balik muqaddam muakhir di dalam Al-Quran. Kebetulan di dalam konteks ini adalah orang yang beriman itu didahulukan daripada orang kafir karena orang beriman itu lebih mulia kedudukannya. Kita masuk di kajian kebahasaan ya. Innallaha la yastahyi itu maknanya kalau kita terjemahkan dari Kemenak itu sesungguhnya Allah tidak segan begitu. Sementara redaksi la yastahyi di dalam ayat ini adalah majaz. Majaz kata ini dari segi bahasa memiliki arti tidak malu begitu, itu maknanya secara bahasa. Kemudian maksudnya adalah Allah tidak meninggalkan. Loh kok bisa makna awalnya tidak malu kemudian Allah tidak meninggalkan? Logikanya dari mana? Perbuatan meninggalkan merupakan akibat yang ditimbulkan oleh rasa malu begitu. Menjelaskan akibat yang dimaksud adalah sebab. Dzikrul musabbab iradati sabab. Lah panjang lebarnya saya sudah membahas ya dalam buku namanya Balaghah Al-Quran itu. Jadi ada kajian kebahasaan dalam konteks ini adalah majaz, yaitu menyebutkan akibatnya yang dimaksud adalah sebabnya. Oke, kita masuk di tafsirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu begitu. Setelah ada sanggahan dari orang-orang munafik tentang perumpamaan yang dibuat oleh Allah terhadap mereka, Allah kemudian menegaskan bahwa tidak segan untuk membuat perumpamaan seperti hanya nyamuk atau binatang lain yang lebih kecil dari ukurannya. Begitu. Semua itu tidak mengurangi kemahamuliaannya Allah atau keagungannya meskipun membuat perumpamaan dengan binatang-binatang kecil. Karena apa? Karena pelajaran yang diambil dari perumpamaan ini adalah apa yang mereka sembah itu seperti berhala, seperti Hubal, Manat dan sebagainya, apa yang disembah oleh orang-orang Arab itu tidak mampu menciptakan binatang seremeh nyamuk begitu. Jadi karena ketidakmampuan itu Allah membuat perumpamaan itu ya enjoy saja gitu ya, karena tidak mengurangi kemahaagungan, kemahamuliaannya Allah. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Sedangkan orang-orang yang beriman mengetahui bahwa perumpamaan tersebut benar adanya dari Tuhan mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang mempercayai Allah, membenarkan ajaran Nabi dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah serta kebenaran Al-Quran tanpa meragukannya sedikit pun, meskipun yang dibuat perumpamaan oleh Allah terkesan hewan kecil dan sepele. Jadi begini ya, ini logikanya orang yang suka dengan logikanya orang yang tidak suka. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang yang Anda cintai, bahasa kasar ini makanan yang tidak enak pun itu serasa enak gitu ketika ditemani oleh orang yang Anda cintai begitu. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang makan enak tetapi dia berada di situasi yang tidak enak atau berada di hadapan orang yang benci dengan dia. Coba saja misalnya ada orang makan enak tetapi kemudian makanan itu posisinya adalah makanan yang dicuri dan ketahuan oleh orang yang memiliki makanan itu kan rasanya tidak enak begitu. Karena apa? Karena bukan rasanya makanan itu yang membuat enak, tetapi kondisi atau keadaan dia yang membuat tidak enak. Itu adalah sama-sama yang dimakan tetapi rasanya beda. Nah, ini sama-sama perumpamaan yang turun dari Allah tentang ba'udah fama fauqaha itu, atau yang lebih kecil atau di atasnya, maksudnya di atas ukuran kecilnya nyamuk begitu. Itu membuat mereka itu imannya lebih kuat. Orang-orang mukmin itu membuat imannya lebih kuat karena
Allah lah yang menciptakan binatang-binatang sesepele ini. Sementara berhala-berhala itu tidak mampu menciptakan binatang sekecil itu dan seremeh itu. Betapa lemah yang disembah dan betapa bodohnya yang menyembah ketika tahu bahwa itu adalah berhala yang mereka buat-buat sendiri, yang mereka sembah-sembah sendiri, tidak bisa apa-apa. Itu yang perumpamaan tentang nyamuk. Tipikal orang yang dibicarakan ayat ini seperti sahabat Abu Bakar, Umar, dan lainnya. Itu adalah tipikal orang yang beriman. Jadi dalam konteks Nabi, makna orang beriman itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lain, terutama sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Itu dalam konteks masa lalu, tetapi dalam konteks masa sekarang adalah seluruh umat Islam yang ada di dunia. Redaksi Faya'lamuna menunjukkan bahwa mereka mengetahui kebenaran Al-Quran itu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi masuk ke dalam hati dan dapat dirasionalkan. Jadi imannya orang-orang beriman itu bukanlah iman buta, ya wis aku pokoknya yang penting manut, pokoknya yang penting percaya, enggak begitu. Mereka menggunakan nalar juga kok, nalar kritis mereka ketika ada sebuah ayat itu kalau tidak sesuai ditanyakan. Rasulullah itu kalau tidak sesuai itu ditanyakan, wahai Rasul, apakah khamr itu haram? Nah, itu ditanyakan terus tuh oleh Umar itu. Kemudian berkali-kali ayat tentang khamr itu turun dan pada akhirnya dengan tegas mengatakan bahwa khamr itu haram. Itu adalah salah satu bentuk interaksi atau bentuk kritisnya para sahabat ketika ada suatu ayat turun begitu. Pada ayat lain Allah membuat perumpamaan tentang lalat yang tidak mampu dihalau oleh berhala, baik mencegah maupun mengejar mengejar apa yang didapatkan lalat darinya. Jadi misalnya ada orang yang menaruh sesaji atau apapun di depan berhala itu, kemudian lalat itu mengambil bagian dari sesaji itu dan dibawanya kabur, itu kan berhala itu raiso ngablek gitu ya. Orang kena dikablek, orang kena dikaro. Nah akhirnya ya lari saja lalat itu, lari dan kemudian kembali membawa kotoran nemplok nenggon motone sing disembah itu. Mereka kan juga tidak bisa membersihkan itu gitu. Betapa lemahnya gitu loh. Kita kan diminta untuk membuat kritis ya. Kita itu diminta untuk kritis di dalam melakukan penyembahan. Toh ini iman itu kan kaitannya keselamatan dunia akhirat, bukan hanya ngikut-ngikut gitu. Kalau memang ngikut-ngikut itu dasarnya apa gitu kan, begitu intinya. Wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadzal masalah. Sedangkan orang-orang yang kafir berkata, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Ayat ini memiliki konsekuensi hubungan kausalitas seperti ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang makna kafir, yaitu tertutup dari kebenaran. Maka di dalam ayat ini juga demikian. Jadi perkara yang baik datang kepada orang yang memiliki niat tidak baik, itu sudah beda tanggapannya. Jadi sama-sama ada seorang guru yang akan memberikan jajan kepada muridnya. Murid itu ada yang senang dengan guru itu dan ada pula murid yang tidak senang. Nah itu ekspresinya beda. Murid yang senang, menyambut gembira karena ini hadiah. Tetapi murid yang tidak senang, ini apalagi nanti yang akan diperintahkan kepada kami untuk mengerjakan hal-hal atau PR yang berat-berat. Misalnya begitu, itu sudah negatif thinking dulu. Jadi kalau orang yang beriman itu dia karakternya adalah positive thinking. Sementara orang yang tidak senang itu karakternya adalah negative thinking. Nah negative thinking inilah yang ada di orang-orang yang kafir pada saat turun ayat tentang perumpamaan tentang ba'udah atau tentang lalat. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itu Allah menyesatkan banyak orang dan memberikan petunjuk pula kepada banyak orang. Konsekuensi dari ayat ini adalah untuk memisahkan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Jadi begini ya, ada cara yang unik. Ada cara yang unik untuk mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Dalam konteks ini sepelenya begini. Sepelenya ketika ada perumpamaan tentang lalat, maka mereka itu akan bersikap tegas begitu. Sikapnya itu tegas. Orang yang beriman justru menguatkan bahwa
apa yang datang itu atau ayat yang turun itu adalah kebenaran dari Allah, sementara orang yang tidak beriman itu semakin menjauh gitu, mempertanyakan apa sih maksudnya lalat, kan begitu ya. Jadi dari situ jelas kelihatan. Jadi caranya Allah memberikan pembatas siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman itu dalam ayat ini contohnya sepele, yaitu menurunkan perumpamaan tentang baudah atau tentang nyamuk. Nah, sementara di dalam ayat lain itu untuk mempertegas garis sebenarnya siapa yang munafik, siapa yang beriman. Begitu itu ada perintah, ini perintah sepele, tetapi di ayat lain itu adalah perintah yang sangat berat, yaitu dengan adanya jihad atau berangkat perang ketika Madinah itu diserang atau dikepung oleh musuh. Nah, itu adalah perintah yang berat. Dari situlah kemudian bisa dibedakan mana orang yang siap tempur, mana orang yang beriman, dan mana orang yang sebenarnya imannya setengah-setengah. Iman itu kan power di dalam jiwa manusia itu adalah iman. Kalau imannya setengah-setengah, ya maka dia juga melakukan sesuatu itu setengah-setengah. Dan kalau sesuatu itu mengancam nyawa, mereka akan menolaknya. Nah, itu yang dimaksud bahwa iman itu adalah power yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa mengendalikan apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam konteks puasa misalnya, itu kan ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya kan begitu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti hanya kewajiban yang kami yang kami bebankan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya apa? Artinya puasa itu juga sebelumnya sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, apa kaitannya iman? Nah, ini begini, orang yang puasa itu yang membuat kuat itu adalah iman dan niatnya. Loh, kalau lapar, semua orang lapar itu, pengen ruah, siapa yang puasa tadi tidak lapar gitu ya? Lapar, semua lapar, saya juga lapar gitu. Tetapi yang membuat kuat itu adalah niatan dan imannya itu. Loh, orang kalau sudah niat puasa ya, sudah niat nawaitu somagotin dan seterusnya di dalam hati, karena yang wajib itu di dalam hati. Jadi tidak dilafalkan itu tidak masalah, karena melafalkan itu sunnah begitu. Jadi ketika siang itu lapar, dia sudah yakin, dia sudah niat, saya hari ini puasa. Maka di tengah jalan ada orang ngombe es tebu, enek uang mampir yang warung sarapan, itu tidak ngefek karena sudah diniati puasa. Tetapi bagi orang yang niatnya itu lemah, imannya itu lemah, ketika ada warung buka itu kan terpancing juga itu ya, terpancing untuk pengen sarapan di situ gitu. Wah, lowe rame siamene misalnya gitu ya. Lah, apakah yang punya niat itu tidak lapar-lapar itu? Apakah tidak haus juga itu? Tetapi dia sudah niati, nawaitu somagotin, saya berniat puasa. Seperti itu. Jadi yang membedakan adalah imannya dan niatnya itu. Jika hanya imannya kuat, ya maka apa yang terjadi, orang-orang ke warung, orang-orang ngombe es tebu itu tidak nefek. Tetapi orang yang setengah-setengah, niatnya setengah-setengah, wah itu baru kemudian terpancing. Nah, di dalam ayat ini juga begitu. Orang yang imannya kuat akan menjadikan ayat ini sebagai motivasi diri, sebagai penambah atas kekuatan iman mereka. Sementara orang yang tidak kuat itu justru mempertanyakan apa sih maksudnya Allah membuat perumpamaan kok nyamuk, toh nyamuk itu banyak faedahnya. Nanti di belakang saya sampaikan. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Orang yang fasik adalah mereka yang keluar dari ketaatan. Ia terbebani sholat dan kewajiban lainnya, tetapi semua itu tidak dikerjakan olehnya. Secara khusus dalam Tanwirul Mikdas menyebutkan bahwa orang yang fasik di dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi secara spesifik begitu. Tetapi secara umum fasik itu adalah orang yang orang yang keluar dari ketaatan, atau bahasa lebih umumnya lagi adalah orang-orang yang berbuat keburukan. Itu adalah makna dari orang yang fasik. Sekarang isyarat. Isyarat itu adalah bagian dari pelengkap dalam dunia tafsir ya. Ada
isyarat sufistik, ada isyarat ilmiah, ada banyak isyarat-isyarat. Dalam hal ini isyarat ilmiah. Nah, Allah menciptakan nyamuk itu fungsinya kan banyak. Orang itu kalau dirubung nyamuk itu kan tidak nyaman ya, di KBI sana sini ada yang pakai obat oles, ada yang pakai obat nyamuk bakar dan seterusnya. Ada banyak upaya-upaya manusia untuk menjaga dirinya dari gigitan nyamuk. Bahkan ada orang yang sampai sakit kemudian ke rumah sakit gara-gara nyamuk itu sendiri. Nah, itu adalah akibat adanya nyamuk yang ada di dunia ini. Fungsinya apa coba? Fungsinya adalah ketika Allah menciptakan nyamuk itu, Allah ingin memberikan rezeki kepada orang-orang yang memiliki keahlian untuk membuat obat nyamuk. Ada obat nyamuk bakar, ada obat nyamuk oles, ada obat nyamuk semprot dan sebagainya dan sebagainya. Berapa ribu orang yang mendapatkan pekerjaan gara-gara nyamuk itu. Berapa banyak orang yang mendapatkan rezeki gara-gara nyamuk, baik itu misalnya ada orang yang sampai sakit kemudian ke rumah sakit. Nah, itu adalah siklus kehidupan. Terkadang kita itu berada di posisi yang tidak nyaman, dalam hal ini sakit, supaya apa? Supaya yang lain itu bisa jalan. Dari mana pula rezekinya dokter-dokter swasta atau rumah sakit swasta itu kalau tidak ada orang yang sakit sama sekali? Lah itu kan tidak punya income kalau tidak ada orang yang sakit sama sekali. Dan Allah itu tahu bahwa kedokteran itu biayanya mahal dan kemudian mereka juga berhak memperoleh rezeki dari apa yang telah mereka perjuangkan itu. Itu adalah isyarat ilmiah atau isyarat dari makna ba'udah, bahwa ba'udah itu juga menjadi wasilah Allah dari Allah untuk memberikan rezeki kepada orang-orang yang diberikan rezeki, terutama yang bisa membuat obat nyamuk. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yusiduna bil ard ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang menghubungkannya dan membuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, sebelumnya ayat ini tadi adalah menjelaskan orang-orang yang fasik, begitu. Ketika ada ayat yang turun tentang perumpamaan perumpamaan ba'udah atau perumpamaan nyamuk, orang-orang yang beriman bertambah keimanannya, sementara orang-orang yang kafir justru mempertanyakan, atau orang-orang munafik Madinah justru mempertanyakan apa sih maksud dari perumpamaan tentang nyamuk itu. Nah, dalam ayat ini dijelaskan lagi mereka itu siapa orangnya itu, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Sebelum kita masuk di tafsir, kita masuk di kajian kebahasaan dulu ya, atau sastranya dulu. Kata yang kuduna di dalam ayat ini adalah bentuk isti'arah makniyah. Isti'arah itu kata pinjaman, kata kuncinya di situ. Isti'arah itu kata pinjaman. Misalnya setajam silet. Wah, perkataannya setajam, hatiku tersayat-sayat. Misalnya begitu ya ungkapannya, hatiku tersayat-sayat. Nah, tersayat-sayat itu kan teriris-iris ya. Itu kan awalnya digunakan untuk benda-benda konkret. Misalnya apa yang disayat itu kan fisik sebenarnya. Hati orang itu kan ya tetap seperti apa adanya, dia tidak terluka, tidak ada yang disayat juga, tetapi dia mengungkapkan hatiku tersayat-sayat. Nah, itu yang awalnya dipakai oleh benda tajam dan digunakan untuk menyayat sesuatu atau mengiris sesuatu, kemudian dipakai untuk benda yang abstrak untuk mengungkapkan rasa sakit hati. Itu adalah isti'arah, karena tersayat-sayat itu umumnya digunakan untuk benda konkret, kemudian digunakan oleh hati manusia yang sifatnya abstrak gitu. Itu adalah isti'arah atau pinjaman. Begitu. Kata yang gudun itu adalah bentuk isti'arah makniyah. Kata tersebut adalah bentuk jamak dari kata naket. Begitu, dari kata naket yang memiliki arti melepas. Kata melepas sebenarnya identik dengan tali. Nah, melepas itu kan ya tali ya. Jadi
ada dadung misalnya, terus kemudian dilepas, nah itu naket itu begitu. Jadi kata ini kemudian dipinjam dengan tali yang terikat kemudian dilepas atau diuraikan. Kata ini kemudian dipinjam untuk janji. Janji itu kan tidak ada dadungnya ya. Janji itu kan tidak ada dadungnya. Saya ingat Mbak Yeni Wahid ya, ketika bercerita tentang perjodohannya dengan suaminya dulu gitu. Saya kamakal ya ceritanya, mungkin tidak sama persis, tapi saya bagian-bagian pentingnya insya Allah tidak akan beda jauh begitu. Jadi Mbak Yeni Wahid itu dilamar oleh calon suaminya yang sekarang sudah jadi suaminya, itu dilamar ke Gus Dur gitu. Terus akhirnya diterima oleh Gus Dur, diterima. Nah di kemudian hari calon suaminya Mbak Yeni Wahid ini datang lagi karena dia beranggapan, wah saya akan menjadi menantunya orang besar, sekelas sekelas Gus Dur, ketua PBNU dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya ingin menanyakan apa sih mahar yang diinginkan oleh Gus Dur gitu. Terus kemudian sowan dan Gus Dur menjawab yang diminta itu sapi gitu. Terus akhirnya setelah waktu berjalan dan akad nikah akan berlangsung, sudah dekat, waktunya sudah dekat, dia mikir juga, oh ya akad nikah saya kan di dalam masjid. Sementara apa mungkin sapi itu saya bawa ke dalam masjid sebagai pemberian mahar, kan itu tidak mungkin ya, karena akadnya di dalam masjid. Kemudian sowan lagi. Setelah sowan lagi apa? Setelah sowan lagi itu tanya lagi ke Gus Dur, Gus, pripun niki maharnya kan sapi, sementara akad nikahnya kan di dalam masjid. Lah apa ya sapinya saya bawa ke dalam masjid begitu. Kemudian Gus Dur itu menjawab begini, ya sapinya ndak usah, ikatannya saja gitu. Jawabannya begitu. Maknanya apa maknanya? Maknanya Gus Dur itu tidak minta apa-apa, karena yang penting di dalam pernikahan itu bukan sapinya itu, tetapi akad nikahnya yang sah. Jadi Gus Dur itu tidak minta apa-apa begitu. Nah itu janji itu sebenarnya kan tidak punya ikat, tidak punya tali, tetapi dia mengikat gitu, mengikat orang yang berjanji. Itulah aladina yang kuduna adallah. Oleh karena itu disebut isti'arah. Musabah bihnya atau sesuatu yang dipersamakan dengannya itu dihilangkan dan ditandai dengan sesuatu yang berhubungan erat dengannya, yaitu an-naked, yang artinya melepas atau mengurai, dan juga memiliki makna merusak bangunan yang telah kokoh. Jadi orang yang merusak janji itu seperti orang yang melepas tali yang mengikat, atau orang yang merubuhkan bangunan yang telah dibangun dengan kuat. Itu adalah kata yang kudun. Sekarang kita masuk dalam munasabah ya. Munasabah itu lagi-lagi saya sampaikan adanya persamaan pembahasan di dalam ayat ini dengan ayat yang lain, baik itu di surah yang lain atau di ayat yang sebelumnya, itu namanya munasabah. Ayat ini memiliki korelasi dengan surah Ali Imran ayat 81. Maknanya begini, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu sungguh-sungguh akan beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengetahui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, aku mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersamamu. Nah, kata yang kudun itu atau ikatan itu sebenarnya adalah ikatan keimanan, ikatan ketauhidan yang diberikan oleh Allah kepada para rasul untuk memegangi dengan kuat, seperti hanya apa yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 81 itu tadi. Begitu. Sedangkan di dalam Al-A'raf ayat 72 itu adalah ikatan manusia pada saat mereka akan dilahirkan, supaya mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu adalah ikatan manusia pada saat mereka akan dilahirkan begitu. Itu adalah makna dari ikatan yang dimaksud.
Para nabi sebelum Nabi Muhammad telah berjanji kepada Allah bahwa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan iman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula pada para umatnya. Sedangkan di dalam ayat yang kedua, Allah menyatakan bahwa manusia telah berjanji untuk taat kepada Allah semasa ia di dalam kandungan. Dengan mengacu kepada dua ayat ini, perjanjian yang dimaksud bisa diambil dari keduanya secara bersamaan. Jadi orang yang merusak janji itu adalah orang yang merusak perjanjian pada saat dulu akan dilahirkan. Itu dijanji oleh Allah, bukankah aku Tuhanmu? Bala syahidna, begitu, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku, begitu. Tapi kalau dia ternyata lahir itu tidak beriman, maka dia merusak janji itu. Sekarang kita masuk di tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina maknanya orang-orang, gitu. Saya maknai satu kata ini, alladzina ini. Yang dimaksud orang-orang ini adalah orang-orang munafik. Begitu. Jadi tadi ada konteks teologi perjanjian, akan ada nabi-nabi setelah nabi yang terdahulu. Juga kemudian ada janji pada saat mereka sebelum dilahirkan supaya mengimani atau supaya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan. Tetapi mereka merusaknya. Nah, yang merusak itu siapa? Mereka adalah orang-orang munafik. Dalam konteks Madinah, ini sudah masuk di zona sosial politik pada masa Nabi. Orang yang merusak janji ini adalah orang-orang munafik. Mengapa demikian? Karena orang munafik itu seharusnya menjadi bagian yang saling menguatkan di Madinah, karena dia warga Madinah, bukan kemudian membocorkan rahasia-rahasia di Madinah untuk dibawa ke Mekah, kemudian akhirnya Mekah bisa meneror, bisa mengancam keselamatan Madinah. Nah, itu adalah orang-orang yang merusak janji. Karena apa? Karena negara itu harusnya dijaga bersama-sama. Begitu, tidak masalah ketika beda keyakinan, beda teologi, tetapi negara adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab semua warga negara. Alladzina yang kuduna, yaitu orang-orang yang merusak janji Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang merusak janji di dalam ayat ini adalah mengurai tali yang telah diikat dan menghancurkan kembali bangunan yang telah dibuat. Nah, dalam konteks masa lalu itu isinya adalah orang-orang munafik Madinah yang justru membocorkan rahasia Madinah kepada orang Arab, kemudian mengancam keselamatan negara. Nah, dalam konteks sekarang itu yang saya sebut bahwa Quran itu tidaklah membicarakan orang lain, tetapi membicarakan kita. Ya, siapa kita ini, gitu. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap bangsa. Negara ini didirikan oleh para pahlawan, didirikan oleh para ulama, didirikan oleh para kiai dan santri-santrinya. Dan seluruh elemen agama, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, semua elemen ini bersatu padu untuk memerdekakan negara ini. Loh, kok ada orang yang ingin merusak pondasi negara ini? Dialah orang yang dimaksud alladzina yang kuduna atau gitu. Jadi perjanjian itu adalah kesepakatan semua elemen. Inilah yang mengikat bangsa kita, sehingga kita itu harus Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Gak apa-apa keyakinannya berbeda, tetapi dalam hal bernegara itu harus bersatu. Madinah juga begitu. Meskipun di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani, di situ ada umat Islam, tetapi jangan menjadi orang yang munafik yang merongrong persatuan negara. Kalau merongrong persatuan bangsa, itu namanya alladzina yang kuduna ahdallah. Kata ahdu memiliki 4 makna. Pertama, maknanya adalah wasiat Allah kepada makhluknya supaya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu makna pertama dari kata ahdu atau janji. Yang kedua, janji Allah adalah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir sehingga mengetahui hakikat kebenaran ajaran tauhid, membenarkan kerisalah Nabi Muhammad yang telah dibuktikan dengan adanya mukjizat-mukjizat yang nyata. Ketiga, maknanya adalah janji Allah yang diberikan kepada ahli kitab tentang kedatangan Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya. Jadi begini, di dalam Taurat dan Injil itu sudah ada sifat-sifat Nabi terakhir. Sifat-sifatnya itu apa? 1, ummi. Ummi itu adalah orang yang tidak pandai baca tulis. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pandai baca tulis.
Kemudian yang kedua dari Gunung Paran. Gunung Paran itu adalah daerah di Saudi Arabia. Dan masih banyak lagi skripsi saya tentang itu. Jadi prediksi kitab terdahulu terhadap kedatangan Nabi terakhir itu adalah janji Allah yang mengikat kepada para rasul supaya kalian beriman dengan rasul terakhir ini. Jadi ada cerita cukup menarik ya di kitab Risalatul Muhimmah, kitabnya Pondok Mayan, Al-Islahiyah Mayan yang diasuh oleh Yai Najib itu Romo Yai Abdullah Munim Ismail atau Yai Sepuh dari Pondok Mayan itu punya kitab namanya kitab Risalatul Muhimmah, dan di kitab itu ada cerita yang unik gitu. Jadi ketika Nabi Adam berada di surga itu Nabi Adam itu tidur di kuade ya, kalau orang jadi pengantin itu kan ada kuade biasanya kan begitu. Itu dia tidur di kuade, terus mimpi ketemu cewek cantik, kemudian dia terbangun dari mimpinya itu. Nah ternyata cewek cantik yang ada di mimpi itu berada di sebelahnya. Dia kaget, ada orang yang berada di mimpi saya tetapi dia di sebelah saya begitu. Kemudian Nabi Adam itu ingin menyentuh wanita itu, mau disentuh wanita itu. Allah itu godab itu, mah ya Adam qabla an ta'tiya al-mahram, weh Adam ojo sakarepmu dhewe gitu ya, demak-demak itu, mah ya Adam qabla an ta'tiya al-mahram, sebelum engkau memberikan mahar. Wa ma mahruha, apa maharnya gitu, antusolliya ala Muhammadin, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa pada saat menikah itu adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu kan keren, itu jauh sebelum Nabi Muhammad itu diciptakan. Bahkan bahasa kasarnya mungkin dunia belum diciptakan, karena waktu itu Nabi Adam masih di surga. Itu adalah gambaran bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir itu sudah dijanjikan oleh Allah kepada para utusan-utusannya bahwa nanti Rasul terakhir itu adalah Muhammad. Kemudian diprediksi di dalam Taurat, diprediksi di dalam Injil tentang sifat-sifat dari Nabi Muhammad itu sendiri. Yang keempat maknanya adalah yang budun ini adalah janji Allah kepada anak cucu Adam supaya mereka taat kepada Allah sejak di dalam kandungan, seperti hanya yang saya sampaikan tadi. Min ba'di misaki, sesudah perjanjian itu teguh, maksudnya janji yang teguh adalah janji yang telah diucapkan dan disaksikan, baik diucapkan oleh manusia dan dipersaksikan oleh manusia, atau janji manusia kepada Allah. Janji itu adalah melafalkan kalimat syahadat untuk bukti iman kepada Nabi Muhammad. Jadi begini, persaksian itu harus diucapkan. Persaksian itu, kalau di batin itu namanya bukan persaksian itu. Karena itu ketika ada orang yang menjadi saksi dalam sebuah sidang atau dalam sebuah pernikahan, itu bagaimana para saksi sah? Dia harus jawab sah, begitu. Itu namanya saksi. Ketika mau memberangkatkan jenazah kan juga begitu. Pak Mudin itu kan meminta persaksian dari warga sekitar. Mayit menika awon nopo saya nopo awon saya. Nah itu persaksian itu harus dilafalkan. Kalau tidak dilafalkan itu bukan persaksian, begitu. Jadi tidak cukup. Wayaqta'u nama amarallahu bihi ayyusal, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya. Memutuskan perhubungan maksudnya adalah memutus janji manusia kepada Allah, merupakan janji manusia kepada Allah merupakan hubungan erat yang harus dijaga, bukan malah diputus. Nah ini adalah sebuah sebuah larangan Allah memutus perjanjian. Wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di bumi. Hendaknya manusia memegang janji teguh dan melakukan kebaikan di muka bumi. Dalam hal ini adalah kata fasada itu memiliki keterkaitan erat dengan akidah. Jadi yang dimaksud kerusakan ini adalah kerusakan akidah, tetapi lebih luas, bukan hanya akidah saja. Quran itu redaksinya wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di bumi. Jadi imbas dari buruknya hati orang yang
tidak percaya dengan Nabi, memberontak terhadap negara itu berimbas kepada bumi di sekitaran Madinah. Begitu juga dengan keadaan negara di suatu bangsa atau di daerahnya sendiri, itu akan berimbas. Coba kita lihat misalnya upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang munafik Madinah itu nyaris mengancam keselamatan Nabi dan juga penduduk Madinah itu sendiri. Karena apa? Karena memang berawal dari ketidaksukaan mereka terhadap Nabi yang menjadi pemimpin Madinah pada saat Nabi datang hijrah dan mau melantik Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi raja di Madinah. Gagal gara-gara hijrahnya Nabi ke Madinah. Penduduk berbondong-bondong menjadi pengikut Nabi dan menyetujui Nabi sebagai pemimpin Madinah. Itu kan sakit hati. Dan upaya-upaya yang dilakukan ini adalah pemberontakan dari dalam, baik itu tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi maupun menyusun kekuatan membuat aliansi kepada para musuh-musuhnya supaya mengepung Madinah atau menghancurkan Madinah. Nah, ini adalah sifat pecundang yang ada pada masa Nabi, dan hari ini orang-orang yang seperti ini itu kan ada ya. Orang yang ingin merubah asas negara, orang yang ingin merubah Pancasila menjadi undang-undang tertentu dan seterusnya, merubah undang-undang dasar dan seterusnya. Itu kan mirip seperti kondisi orang-orang munafik yang ada di Madinah pada saat itu, begitu. Karena apa? Karena diakui atau tidak, Nabi itu kan membuat konsensus itu berdasarkan Piagam Madinah, begitu, supaya bisa menaungi seluruh agama dan seluruh elemen-elemen yang ada di Madinah itu, bukan untuk umat Islam saja, gitu loh. Jadi kalau justru negara kita itu mau dirubah hanya untuk umat Islam, itu justru bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, begitu. Kemudian wa yufsiduna fil ardh ini juga memiliki makna kerusakan di bumi. Jadi apapun bentuknya, melakukan penebangan pohon liar, tidak ada penghijauan kembali, nah itu bisa membahayakan diri manusia. Kemudian melakukan pengerusakan di laut dengan ngebom, dengan apa dan seterusnya, itu yang merusak alam. Itu adalah bagian bayusituna fil ardh yang dilarang oleh Allah. Jadi Quran ini lengkap ya bahasa kita. Ada pembangunan mental, ada pembangunan iman, ada pembangunan masyarakat, ada pembangunan secara ini alam, apa ya istilahnya ya? Ya tentang alam, untuk melestarikan alam. Dan itu wayusituna fil ardh atau membuat kerusakan di muka bumi itu dilarang oleh Allah. Ulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Artinya apa? Orang munafik Madinah dalam konteks itu justru mereka sendiri adalah orang yang nantinya merugi. Jabatan sosial tidak dapat, kemudian ketenangan batin tidak dapat karena merasa bahwa dirinya itu ingin merebut kekuasaan itu kembali. Itu justru sifat yang membuat mereka sengsara sendiri. Ini adalah pelajaran dalam konteks orang-orang munafik di Madinah. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa seandainya pemilu selesai, ya udah selesai saja, tidak perlu benci terhadap orang yang berkuasa. Toh nanti ada waktunya bergantian, disitulah kemudian kita berkompetisi untuk menang, misalnya begitu. Tidak usah benci. Ini kan pelajaran bagi kita. Nah, kalau masih benci, ini nyeributi langkah pemerintah untuk membangun atau untuk memajukan sebuah negara, gitu. Ulaika humul khosirun itu adalah orang yang merugi. Orang-orang yang berbuat kerusakan terhadap bumi merupakan maupun kerusakan akidah, kedua-duanya sama-sama merugi. Orang yang merusak akidahnya itu rugi dunia akhirat. Orang yang merusak bumi itu akibatnya akan berdampak pada dirinya sendiri. Seperti apa? Seperti orang yang menebang pohon, bumi akan menjadi panas. Kemudian penghijauan yang tidak segera dilakukan itu menjadi tambah panas, dan efeknya adalah banyak bangunan liar, banyak rumah kaca, menjadi bumi ini menjadi panas. Yang awalnya adem, asri itu menjadi lebih panas. Itu adalah efek-efek yang dilakukan oleh manusia sendiri, dan nanti kalau ada rusaknya bumi, yang rugi adalah manusia itu sendiri. Mungkin itu pertemuan kita pada ngaji tafsir kali ini, ayat 26 dan
27. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.